Kalian tadi bicara, saya diam. Tunggu dulu, tunggu. Saya ingin jelaskan dulu, tunggu. Saya cuma tanya satu kata tunggu aja. Dulu, tunggu. Anda ngerti nggak yang Anda namanya tunggu dulu. Provening Udasworo? Anda tahu nggak? Ini nggak Provening Udasworo tahu nggak? Kan tidak ada yang nyela. Provening Kasih Udasworo itu kesempatan dong, wakil Bang rektor UGM. Bang Aiman, ini Sebentar, giliran saya nggak bisa. Sebentar. Dua segmen sama Anda tadi, dua segmen sama Anda. Apa semua. kaitannya Provening? Anda mau ngatain? Saya Tunggu tanya, dulu. dia tahu nggak yang namanya Provening Oke. Udasworo? Apa kaitannya Ini- Provening? Provening Tunggu dulu. Udasworo itu wakil rektor UGM tunggu dulu. yang menyerahkan Tunggu dokumen dulu. asli skripsi Oke. itu kepada saya. Oke. Saya yang memotret langsung. Oke, ini maksudnya tadi terpotong, Bung Rismon akan menyampaikan sesuatu, saya berikan kesempatan Bung Rismon. Oke, sekali lagi saya tegaskan, apa salahnya pembenci Presiden OCCRP Jokowi? Ya kan? Maksudnya Anda Daripada membenci harus Pak Jokowi? menjilat, saya lebih baik membenci orang yang terkorup versi, nomor 3 versi OCCRP. Kenapa enggak? Saya membenci itu. Nomor 2 ya? Nomor 3, nomor 2 sama aja lah itu. Ya. Presiden terkorup, sedunia harusnya merasa terhina. Terbang ke Belanda sana untuk harusnya. Pencemaran nama baik harusnya kalau nggak benar, ternyata diam. Oke, Mbak, tolong Mas tampilkan, ini saya ilmiah dikit lah. Biar para termul agak mikir otaknya ya kan. Dia termul, kita termul, dia keledung. Nah, ini kan, ini ijazah Jokowi sebelah kanan. Ijazah Pronojiwo ya 1115. Ijazah Jokowi 1120. Coba kita lihat. Kalau dulu saya sudah menjelaskan overlapping detection. Ya, deteksi timpang tindih dari huruf-huruf relatif terhadap watermark logo ya UGM. Nah, di sini ada teknik lain yang mengatakan bahwa membuktikan bahwa ini tidak identik. Setelah overlapping detection, saya melakukan uji yang namanya untuk menganalisa uji lapisan visual pakai algoritma yang dinamakan dengan Cummins clustering. Kita lihat di sini punyanya Pronojiwo, kita tes ini SA ya, walaupun secara visual sebenarnya sudah terlihat ini bahwa di sini logo atau watermark UGM itu menimpa huruf. SA ini huruf yang mana nih? Kalau Ya di atas? itu sarjana, Oh, oke. SA. Itu logo menimpa huruf. Ya. Terus sementara di sini hasil clusteringnya, Cummins clustering. Lalu disimpulkan ya dengan Cummins clustering bahwa logo itu berada di atas watermarks. Oke. Oh, sorry. Logo berada di atas huruf. Ya. Huruf dulu baru watermarks. Oke. Itu di ijazah Pronojiwo. Baik SA, RJ maupun UJ. Oke, sarjana ini uji itu? UJ itu ujian. Ujian, oke. Sementara pada ijazahnya Jokowi itu terjadi sebaliknya. Menggunakan algoritma yang sama, ya kita analisa lapisan visualnya bahwa di sini logo dulu baru huruf. Ini yang nggak biasa. Ini artinya ya perbedaan kalau satu periode lulusan, satu plate, maka harusnya sama. Watermarks berfungsi untuk mengunci kata-kata, huruf-huruf. Jadi seharusnya adalah huruf dulu baru watermarks. Oleh karena itu kita buktikan bahwa di sini terjadi perbedaan dengan yang ada di Pronojiwo. Inilah yang sesungguhnya yang asli, yaitu huruf dulu baru watermarks logo. Tapi sebentar, Bang Aiman, Ya. boleh saya Seperti yang Silakan. terjadi kita temukan di duit. Ini Belum, saya kapan nggak saya menanggapi bicara dulu. ini? Saya nggak menanggapi. Selanjutnya. Ini kalian terus yang bicara, saya Kita belum berikan diberikan kesempatan. kesempatan untuk Sedikit bicara. lagi, Pak. Silakan, sedikit lagi. Nanti Rismon. saya berikan. Ayo. Nanti saya berikan. Mas. Sedikit lagi, silakan. Berikutnya. Gambar berikutnya dong. Nah ini. Ya ini. Ya. Kalau Pitra Romadhoni pernah kuliah pasti Iya, melihat ini apa? transkrip nilai ya yang harusnya dari UGM. Boleh nggak ada saya tanggapi kamu? stempel, ada dekan, nama dekan, Oke. tanda tangan. Sementara ini seperti ditampilkan di Irtipidum, transkrip nilai Joko Widodo kosong melompong, nggak ada nama dekan, nggak ada nomor induk pegawainya, nggak ada tanda tangannya, nggak ada stempelnya. Oh ini tulisan dekan tapi bawahnya nggak ada. Kosong semua. Versi Tribun kosong semua melompong. Bayangkan, ini dikatakan lulus.
Nggak bisa dibantah ini. Yang menampilkan Dirtipidum sendiri. Seharusnya seperti ini. Ada pembantu dekan, nama, nomor induk pegawai. Dekan, nama, nomor induk pegawai lengkap dengan gelarnya dan tanda tangan. Ini tahun lulus yang sama? Ya, Sama persis itu. Itu dari lulus Fakultas 85. Kehutanan UGM. Oke. Nanti Pitra bantah ini. Oke. Oke, Ini selanjutnya. ya, jadi belum diberikan saya untuk Selanjutnya, bicara. nah inilah. Ya. Oh, silakan dulu. Ya, Oke. nah inilah punyanya lembar pengesahan pembimbing Joko Widodo. Coba, ini dia. Dan ini saya rekonstruksi pakai Word dokumen Windows Ya, 10. ini skripsi ya. Ya, skripsi. Pertama ijazah, yang kedua transkrip nilai, ini skripsi. Inilah yang disimpulkan oleh Dirtipidum hasil handpress atau letterpress. Sementara saya rekonstruksi dengan Word dokumen sekarang identik. Hebat sekali tahun 85 bisa mendesain seperti yang kita temukan di tahun 2025. Maksudnya gimana? Jadi Ini lembar pengesahan Ya. yang ada di skripsi Jokowi. oke. Ini saya rekonstruksi kata-katanya. Oke. Pakai Word dokumen sekarang, Oke. Windows 10. Oke. Hasilnya coba diperhatikan, Mas. Jenis fontnya sama, Ini hurufnya. ada Garamond. Yang ini Times New Roman sisanya. Judulnya saja Garamond. Dan Anda klaim bahwa jenis fontnya sama, Sama. identik 100%. Identik. Huruf-huruf Mata itu, awam, mata Mas awam. Aiman, Ya. huruf-huruf itu, saya tambahin sedikit, Bang Desmond. Huruf-huruf itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Nanti istilah Iya. teknisnya Bang Desmond. Kalau mesin ketik dulu, nggak bisa ngatur antar huruf itu sendiri, antar kata itu sendiri, spasi, line center, nggak bisa, Mas. Oke. Kita pakai mesin ketik, mau sampai muntah, nggak akan bisa ngatur. Sementara Antara huruf ke huruf. Antara huruf ke huruf Iya. dan antara kata-kata di Bayangkan huruf. kalau Oke. kita pakai letterpress, kita susun satu-satu hurufnya bisa rata sempurna, jarak ini bisa divariasikan jarak antar kata sehingga Letterpress itu yang di press. satu kita Oke. susun fontnya itu hurufnya satu demi satu. Tidak mungkin hasilnya seperti ini. Kalau ini rata tengah ini Ya, kan. jadi ada dua ciri apa yang kita temukan di dalam word processor digital modern, yaitu apa yang dikenal dengan proportional spacing, yaitu ruang tiap huruf itu adaptif berbeda. Ruang huruf ya lebarnya ini ruang untuk I itu jauh lebih sempit daripada S atau huruf-huruf kapital lainnya. Langsung menyesuaikan. Yang kedua, apa yang disebut dengan kerning. Jarak antar huruf juga berbeda-beda. Jarak antar kata juga berbeda-beda. Jadi adaptivitas itulah yang kita temukan di word processor modern. Bayangkan ini sama. Dan Anda tahu bahwa tahun 85 belum ada word processor atau pengolah kata seperti itu. Belum ada dan diakui ini handpress atau letterpress oleh Dirtipidum hanya dengan meraba dan merasakan ada emboss, ada cekungan. Oh ini letterpress, begitukah kualitas dari forensik Indonesia? Yang kedua lanjutnya, nah ini ada ujinya saya. Jadi bukan hanya visual aja, oh sama. Nah ini dia, saya pakai. Nanti saya uji juga dia nanti. Nah ini juga ya, ini menggunakan kita analisa pixel demi pixel, jarak antar huruf, ruang antar huruf, terus dihitung standar deviasinya, itulah outputnya. Dia proportional spacing dan kerning. Ciri yang ada di Word document. Sementara kalau mesin ketik atau handpress begini, monospace, ruang tiap huruf itu sama, seragam. Ada pengujiannya, kita buktikan di pengadilan. Makanya Jokowi jangan mencabut laporannya. Oke lanjut. Oke. Ini Anda gunakan Biar boleh kita nggak? permalukan langsung di pengadilan. Ini boleh nggak ada? Ini Anda menggunakan program apa nih? Bisa menggunakan Program Python. apa namanya? Ya Python. Python. Nah ini apa ya videonya? Ini metadatanya nih. Ini programnya. Running Mas. Oke. Video. Oke. Ini oke. Ini. Ini apa? Anda bisa Ini jelaskan nih. banyak program saya, Mas. Salah satunya Python and Ya, Kinter. iya. Running Mas. Videonya kok lama banget. Oke, next video. Video. Nah ini lembar pengesahan yang ada di Joko Widodo, lembar pengesahan skripsinya yang dianggap punyanya dia. Nah ini punya Darmito, mesin ketik.
Jadi kita analisa. Nah, jadi pakai program. Nah ini diuji standar deviasi, jarak distribusi, ruang antar huruf, huruf demi huruf, dan disimpulkan dia adalah produk dari word processor. Kalau ini yang dibahas, bentar, saya nggak mau tanggapi. Saya nggak mau tanggapi. Nanti saya beri kesempatan. Ini juga. Artinya to the point aja, Mas Ya. Rismon. Karena saya juga belum bicara. Enggak, tunggu dulu. Biar publik tercerahkan, Iya, nanti saya tercerdaskan. tanggapi. Ini belum pernah soal disampaikan. Oke, Saya beri silakan. kesempatan dulu. Biar nanti ini kemudian juga dibantah, baris silakan. demi baris. Nah itu dia, huruf proporsional produk dari Iya, ini saya klaim dulu ya. Ini belum pernah digital disampaikan modern. sebelumnya di media manapun. Nah, ini juga. Ini kemudian Bung Rismon menyampaikan Ya. secara detail Ya. menggunakan program khusus Tinker dan Python tadi. Tkinter dan Python, ya. Tinker. Nih, mesin ketik. Jadi enggak lewat visual saja, oh itu mesin ketik. Lalu harus kita ukur standar deviasi, jarak antar pixel, jarak antar huruf, ruang tiap huruf, didapatlah kesimpulan itu. Huruf monospasi, monospace, artinya ruang untuk tiap huruf itu seragam atau homogen. Disimpulkan dia mesin ketik. Oke? Kalau mesin Tutup Mas, udah cukup itu saya kira. Baik. Coba program yang terakhir. Yang shift, SIFT. No, videonya SIFT. Ditutup Mas. Nah, SIFT. Bukan. Ya coba. Ini. Ini untuk mencocokkan font ya yang ada di lembar pengesahan skripsi yang katanya punya Jokowi. Ya. Terus saya bandingkan dengan yang hasil rekonstruksi saya dengan Word dokumen. Kita buktikan kecocokannya. Salah satunya misalnya kita ambil kata apa? Kata gajah, ya bukan partai gajah. Gajah. Gajah tuh artinya nggak punya ijazah. Nggak punya ijazah. Terus yang ini juga gajah. Jadi bukan ngomong-ngomong ya. Oke, ini gajah. Ayo ambil. Itu juga kata gajah. Crop. Terus kita cocokkan dengan deskriptor SIFT, Scale Invariant Feature Transform. Nih secara visual aja udah sama ya, tuh. Tapi kita lakukan pencocokan, terus overlay, ditimpa, ditindih, cocokan. Sama persis. Sama persis. Oke. Tetapi numeriknya adalah 90,81%. Kecocokannya. Ya, 90,81%. Ya, kalau tidak cocok itu 50%. Tapi kalau sudah mendekati 100, 90% ke atas, maka dia sudah confirm. Perbandingannya yang kanan tadi itu adalah Yang kiri hasil lembar pengesahan punya skripsi Joko asli Widodo. karena Anda yang memfoto waktu itu. Hasil jepretannya Pak Roy Saya Suryo. Oke, Mas Roy. Ulangi Mas runningnya biar bisa dilihat. Jadi artinya yang sebelah kanan? ini membuktikan Yang sebelah kanan saya tulis dengan menggunakan Word dokumen sekarang dokumen baru. Windows. Microsoft Word misalnya? Iya. Oke. Dan hasil pencocokannya seperti itu. Di tahun 2025 ini. 2025 keidentikan 90%. Untuk teknik matching itu 90% Dan sudah Anda hampir menilai sempurna. ini mustahil ada di tahun 85. Mustahil. Makanya saya bilang Pak Joko Widodo bertobatlah, minta maaf kepada rakyat, mengaku saja Anda tidak pernah lulus S1. kecuali hanya satu UGM. Mas Aiman. Waktu itu tahun 85 Ya. orang namanya Ini Joko Bang Widodo Aiman nih, mereka mengetik terus yang dengan bicara komputer nih. modern dan dengan Windows modern. Itu aja yang bisa Ya, cuma ini itu. kapan saya bicaranya? Silakan, Dari silakan. tadi. Ya. Oke, Bang Aiman. Ada komentar dulu soal ini? Mematahkan itu saya sangat gampang sekali. Sangat gampang, oke. Gampang sekali. Tapi sebelum itu ya, biar ini paham juga hukum, saya ingin sampaikan sebuah adagium hukum yang mengatakan ignorantia ya, excusatur non juris sed pacti. Yang artinya ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan. Akan tetapi sebaliknya, ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Adagium itu menyampaikan sebuah pesan penting bahwasannya orang yang tidak mengetahui fakta-fakta ya itu masih bisa dimaafkan. Tapi ingat, kalau dia tidak mengerti hukum, ini akan fatal akibatnya dan berdampak pidana bagi dirinya.
Oke, kita ingin membahas dari segi hukum. Kamu tunggu dulu dong. Kamu nggak terima. Saya tadi kamu bicara bla 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 bla. Saya diam. Saya sains. Nanti kalian bilang pula saya nggak beretika. Sains, analitik. Tunggu dulu. Efek. Hey, kamu mengerti bahasa Bosan Indonesia? ancaman itu. Ayo upgrade Kamu dulu mengerti bahasa Indonesia pengetahuannya. nggak? Upgrade. Kalau kamu jangan itu ngancam-ngancam mengerti dong. bahasa Indonesia, Upgrade. dengar dulu. Bantah itu, bantah. Bang Aiman gimana nih? Tunggu dulu, Oke. makanya saya bilang santai. Ya. Jangan nanti kayak kita cacing dengar, nanti kepanasan, gampang untuk ya. dibantah. Saya mendengarkan nanti. Santai, tarik napas dulu, buang pelan-pelan, piuh. Cuy, gitu, pelan-pelan. Oke? Saya ingin sampaikan, Bang Aiman, simpel saja tadi. Sesuai dengan ketentuan hukum kita, mungkin Rismon maupun Mas Roy Suryo tidak mengerti yang dikatakan dengan barang bukti yang sah dan sempurna. Barang bukti yang sah itu apa? Ya, yang pertama harus didapatkan secara legal, bukan ilegal, ataupun secara resmi, sah secara hukum. Oke, itu tadi itu hanya secuil, ya, secuil di dalam pembuktian yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Di dalam ketentuan hukum acara pidana yang dikatakan alat bukti itu harus memenuhi. Ini udah tiap di TV Tunggu dua dulu, aja tunggu dulu. penjelasannya. Kamu udah kepanikan atau kepanasan saya menjelaskan itu. Pasti itu alat Tunggu bukti. dulu, hey. Keterangan saksi, bla bla bla. Satu bla, bla, bukti bla. itu bukanlah bukti yang sempurna. Biar kamu tahu. Ya, tunggu dulu, saya ingin jelaskan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur di dalam pasal 184, itu hanya nilainya 1. Ya, Oke. yaitu apa? Surat. Kalaupun itu benar, ya. Jadi surat itu masih bisa dikesampingkan. Makanya penyidik dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan harus melengkapi dan melalui prosedur yang diatur di dalam pasal 184 tadi. Siapa yang menjamin surat yang ditampilkan tadi merupakan barang bukti yang sah secara hukum dan legal? Itu harus diuji. Nah, terus yang kedua, saya bilang itu belum bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan sempurna. Karena apa? Karena 4 bukti sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 KUHP tadi belum terpenuhi. Oke, seumpamanya itulah yang ditampilkan. Kita harus melakukan pemeriksaan yang pertama saksi-saksi. Ya. Salah apa kalau dalam ini? Hah? Saksi-saksi yang menerangkan itu. Oke, ahli maksudnya nih. Bukan, saksi dulu. Misalnya apa? Sebentar, Jadi, Mas Aiman. bentar, tunggu dulu. Kalian tadi bicara, Nggak apa-apa. saya diam. Tunggu dulu, tunggu. Nggak, Saya ingin jelaskan dulu, Saya tunggu. cuma tanya satu kata Tunggu aja. dulu, tunggu. Anda ngerti nggak yang Anda namanya tunggu dulu. profaning Anda udah tunggu suara? dulu. Anda tahu nggak? Ini enggak Profaning udah suara tahu nggak? Kan tidak ada yang nyela. Profaning Kasih udah suara tuh kesempatan dong, Bang wakil Roy. rektor UGM. Bang Aiman, ini Sebentar, ya. giliran saya. Sebentar, Saya nggak sebentar, bisa. sebentar, Dua sebentar. segmen sama Anda tadi, dua segmen sama Anda. Apa semua. kaitannya profaning? Anda Saya mau ngapain? baru- Saya Tunggu tanya, dulu. dia tahu nggak yang Tunggu namanya dulu, tunggu. profaning Oke. udah suara? Bos. Apa kaitannya Ini- profaning? Profaning Tunggu udah dulu. suara itu wakil rektor UGM tunggu dulu. yang menyerahkan Tunggu dokumen dulu. asli skripsi Oke. itu kepada saya. Oke. Saya yang memotret langsung. Oke, ini maksudnya saksi Itu tadi. ada di ruang 109 Mas, saya masih Fakultas ini Kehutanan tanggal 15 Nanti April saya potong. 2022. Dijelaskan dulu Bang Roy. Clear. Dijelaskan dulu. Oke, baik. Tunggu Udah. dulu. Oke, silakan. Saksinya ada Profaning wakil rektor UGM, barang buktinya Bos, ada skripsi saya asli. nggak mau saya ribut yang malam motret. ini karena Ya saya udah. menghargai kalian ya. para Lah ya udah pendengar. kalian juga harus menghargai. Jadi Ngapain tunggu tadi dulu. bilang-bilang kayak gitu? Tunggu dulu. Saya juga menjelaskan tahu dari segi teknis, hukum. teknis, Anda berbicara hukum. teknik tadi di situ, saya diam. Saya Tetapi juga saya berbicara pernah dalam dengar konteks lah, hukum, Anda keberatan. Ini gimana? Kita mau fair dalam berdialog ini atau seperti apa? Jadi saya kira harus kita saling mendengarkan lah. Karena tadi saudara nggak ada saya bantah. Oke. Respon Oke. juga nggak ada saya Silakan, bantah. silakan. Terus. Oke Bang Saya Aiman. dipotong. Kita pengen Tadi. dengar Tunggu dulu. seberapa dalam pengetahuan hukummu. Silakan. Oke, silakan. Tunggu dulu. Dengarkan Kamu- seberapa dalam pengetahuan Iya, hukum dengerin. Ya, Bang Aiman, Oke, saya ingin silakan, sampaikan. Bung Mitra. Burung berkicau itu kenapa ditempatkan di kandang?
Karena Rocky banyak Gerung. bacotnya. ya. Itu di KUHP di pasal berapa? Makanya burung berkicau ya. Nggak ada kan? Jadi Berkicau ini. kurang kondusif. Burung berkicau itu biasanya itu ditempatkan di kandang. Justru karena dia berkicau terus, maka sudah selayaknya ditempatkan di kandang. Ya, makanya tolong Saudara saling Iman, menghargai. Saudara Oke. Iman. Bosan. Tunggu Saya dulu, pun- saya ingin sampaikan. Saya pun datang Bang ke sini Aiman, ganti berusaha bosan nih. untuk Oke. tidak Ini gimana? tergoda, nih? ya. Saya mau bicara atau Ini- seperti Kita apa? kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi kami akan kembali. Oke. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.